Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuda, NIM saya 21448. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdul Rahman, Kepulauan Riau. Di sini saya mengerjakan tugas PKN dan kulturalisme yang dibimbing oleh dosen pengampu yaitu Ibu Putri Rahmadani MSI. Rekan-kawan, silahkan disimak video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjawab dari keempat pertanyaan yang diberikan. Yang pertama ini, mengapa kehidupan demokrasi sangat penting dikembangkan dalam kehidupan masyarakat? Jawabannya, pentingnya kehidupan demokrasi dalam masyarakat mendukung terciptanya kehidupan bersama yang nyaman. Bangsa Indonesia telah mencoba menerapkan bermacam-macam demokrasi, juga membuktikan pentingnya kehidupan demokrasi dalam masyarakat. Masalah-masalah yang dihadapi musyawarahkan bersama. Keputusan-keputusan penting diambil melalui pembicaraan bersama. Kemudian terjadinya konflik antara warga masyarakat ditekan. Pentingnya budaya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilihat dalam hal-hal berikut. Yang pertama, terjadinya kontrol sosial dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan untuk membuktikan kebebasan pada masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih. Dan yang kedua ini, budaya demokrasi dapat menghindari tindak sewenang-wenang terhadap warga negara karena negara demokrasi ini mengakui supremasi hukum. Yang ketiga, negara dengan praktik pemerintahan yang dipilih oleh rakyat. Dulu, tidak sedikit pengusaha yang cenderung bertindak otoriter, diktator, membatasi partisipasi masyarakat atau rakyat dan lain-lain karena para pengusaha sering merasa terganggu kuasaannya. Yang keempat, memungkinkan setiap kebudayaan berkembang baik karena negara demokrasi menghormati kebebasan berekspresi. Selanjutnya soal nomor 2. Sebutkan dan jelaskan 3 penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat. Jawabannya, penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat yang pertama ini dari perilaku elit politik lokal. Perilaku elit politik berhubungan dengan pembagian kekuasaan baik untuk sektor birokrasi maupun ekonomi. Birokrasi ada pembagian kekuasaan dalam pemerintahan, dan sementara dari sektor ekonomi terlihat dari siapa yang menyumbang terbesar ketika masih dalam pencalonan, maka akan mendapatkan jatah dalam pembagian proyek di pemerintahan. Sehingga jika ingin melihat perilaku elit kekuasaan birokrasi, maka lihat saja kemana uang bergerak. Selanjutnya yang kedua, politik primordial kesukuan. Sistem adat yang kental di Indonesia sangat berpengaruh terhadap politik. Masyarakat adat akan cenderung memilih seseorang yang berasal dari suku yang sama. Jika selama jabatannya seseorang tidak melakukan sesuatu untuk sukunya, maka biasanya suku-suku akan mengalihkan dukungan politik mereka kepada seseorang yang kiranya dapat memperhatikan suku mereka. Selanjutnya yang ketiga, konsep rakyat. Konsep ini terlihat pada masa Orde Baru, di mana masyarakat sipil dijauhkan dari kegiatan politik. Partisipasi politik masyarakat hanya pada pemilihan untuk 5 tahun sekali, yang mana hasilnya sudah dapat diduga. Setelah itu rakyat hanya dimobilisasi untuk mendukung kegiatan pemerintah. Dan selanjutnya soal nomor 3, apakah ke-10 pilar demokrasi sudah terimplementasikan dalam bidang kehidupan politik, sosial, ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan di Indonesia? Jawabannya ya. Ke-10 pilar demokrasi itu sudah terimplementasi dalam kehidupan masyarakat. Contohnya saja dalam bidang politik, kita sudah bebas untuk menentukan hak suara kita sesuai dengan harapan kita tanpa adanya paksaan. Dan dari ke-10 pilar demokrasi ini sudah terimplementasi dalam pelaksanaannya seperti yang pertama ini, demokrasi berketuhanan yang Maha Esa. Dalam hal ini, demokrasi hendaknya mampu dijalankan sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Dan kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Demokrasi ini menuntut untuk mendapatkan kecerdasan rohaniah, akliyah, emosional, dan rasional. Karena demokrasi tidak disenggalakan dengan otot atau kekuatan dan naluri. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan. Demokrasi ini merupakan demokrasi yang rakyat merupakan sebagai inti pemegang kedaulatan itu. Yang selanjutnya, demokrasi dengan rule of law. Demokrasi ini menjamin kepastian hukum,
memberikan keadilan hukum, melindungi dan mengembangkan kebenaran hukum, serta mengembangkan kepentingan hukum atas dasar kekuasaan negara. Selanjutnya, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi mengenal pemisahan dan pembagian kekuasaan dengan sistem penimbangan dan pengawasan. Dengan begitu, demokrasi sebagai pemisah atas kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi yang mengakui HAM memiliki tujuan untuk menghormati hak setiap rakyat Indonesia untuk bisa meningkatkan kualitas hidup dengan menjunjung derajat manusia seutuhnya dan meningkatkan martabat. Selanjutnya, demokrasi dengan peradilan yang merdeka. Demokrasi ini membebaskan Mahkamah Agung beserta dengan hakim menjalankan tugas yang diembannya dengan memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada badan pemerintahan seperti pengadilan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Selanjutnya, demokrasi dengan otonomi daerah. Dalam hal ini, otonomi daerah menjadi pembatas atas kekuasaan negara seperti presiden, kekuasaan legislatif dan eksekutif. Selanjutnya, demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi ini memiliki tujuan untuk membangun negara yang mampu meningkatkan kemakmuran pada rakyat Indonesia. Selanjutnya, yang ke-10, demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi yang memberikan keadilan bagi tingkat sosial, kelompok, golongan, dan seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, soal nomor 4, menjelaskan kewajiban dan hak negara maupun warga negara dan memberikan contohnya. Jawabannya, hak dari pengertian hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban negara adalah menggambarkan apa yang seharusnya diterima dan dilakukan oleh negara atau pemerintah dalam melindungi dan menjamin kelangsungan kehidupan negara serta terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang 1945. Contoh dari hak negara. Yang pertama, ini menciptakan peraturan dan undang-undang untuk ketertiban dan keamanan. Yang kedua, melakukan monopoli sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, memaksa warga negara untuk taat pada hukum yang berlaku. Dan selanjutnya, contoh dari kewajiban negara. Yang pertama, melindungi wilayah dan warga negara. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang kelima, menjamin kemerdekaan penduduk pemeluk agama. Yang keenam, membiayai pendidikan dasar. Yang ketujuh, memajukan pendidikan dan kebudayaan. Selanjutnya, definisi dari kewajiban warga negara. Sebagai warga negara Indonesia, pengertian kewajiban warga negara yaitu wajib melaksanakan peran sebagai warga negara. Peran tersebut sesuai dengan kemampuan masing-masing agar kita memperoleh hak sebagai warga negara yang baik. Kewajiban sebagai warga negara mempunyai pengaruh yang besar terhadap berjalannya suatu negara dengan baik. Dapat diibaratkan sebagai air yang menyirami. Kewajiban yaitu menjadi sumber kehidupan kemakmuran warga masyarakat yang dibebankan. Beberapa contoh kewajiban warga negara yaitu: yang pertama, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, setiap warga negara wajib berperan atau ikut serta dalam membela mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari berbagai serangan yang tidak diinginkan. Yang ketiga, setiap warga negara wajib mentaati dan menjunjung tinggi dasar negara Indonesia. Yang keempat, setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia. Yang kelima, setiap warga negara wajib tunduk pada pembatasan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar yang berlaku. Soal nomor 6. Yang keenam, setiap warga negara wajib ikut serta dalam pembangunan negara yang bertujuan untuk memajukan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, pengertian dari hak warga negara dapat dikatakan sebagai sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh warga negara. Sifat dari hak warga negara yaitu mutlak dan terdapat kebebasan di dalamnya. Setiap warga negara wajib atau berhak memperoleh sesuatu sesuai dengan aturan undang-undang berlaku. Contoh dari hak warga negara yaitu setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum yang sama. Yang kedua, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, setiap warga negara berhak memperoleh kedudukan yang sama pada hukum dan pemerintahan.
Yang keempat, setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam berserikat, berkumpul maupun mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan. Yang kelima, setiap warga negara berhak memilih, memeluk dan menjalankan agama yang dipercayai sesuai dengan agama yang sudah diresmikan. Dan yang keenam, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang baik. Mungkin begitu saja yang bisa saya jawab. Terlebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.